Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang aspek kuantitatif dari sel elektrolisis. Yang pertama kita membahas hukum 1 Faraday. Bunyi dari hukum 1 Faraday ini adalah jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Atau dengan kata lain, massa zat yang diendapkan sebanding dengan muatan yang dialirkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Sehingga kita mendapatkan rumus massa atau M sama dengan E dikali F. E di sini adalah massa ekivalen. Massa ekivalen itu adalah massa atom relatif yang kita bagi dengan N atau valensi. Sedangkan F di sini adalah Faraday atau banyaknya listrik yang dialirkan. Sehingga dari rumus M sama dengan E dikali F, ini kalau kita turunkan, E-nya sama dengan AR dibagi N, maka M sama dengan AR dibagi N dikali F. Jika AR ini kita pindahkan ruas menjadi M dibagi AR, akan sama dengan F dibagi N. Nah, kita tahu di kelas 10 kita sudah pernah membahas bahwa massa dibagi AR itu sama dengan mol. Sehingga kita mendapatkan rumus mol sama dengan F dibagi N. Atau boleh juga kalian tuliskan F sama dengan mol dikali N. Nah, Bu Dwi lebih suka menggunakan rumus ini karena rumus ini lebih praktis. Karena ketika kita menggunakan mol, kita bisa mengkonversinya ke dalam satuan apapun ya. Bisa ke volume, bisa massa, bisa jumlah partikel, tergantung yang ditanyakan soal. Sehingga rumus ini jauh lebih praktis. Nah, ini saya beri kotak orange agar kalian lebih mudah mengingatnya. Nah, di sini bisa kita berikan contoh, misalnya pada elektrolisis larutan yang mengandung ion Na+. Bukan larutan, mohon maaf, lelehan yang mengandung ion Na+, dia akan direduksi menjadi logam Na. Nah, banyaknya massa Na yang diendapkan itu sebanding dengan banyaknya listrik yang dialirkan atau banyaknya elektron yang mengalir. Sehingga kalau kita lihat jika Na plusnya sebanyak 1 mol, elektronnya juga akan sebanyak 1 mol, maka Na yang diendapkan juga sebanyak 1 mol. Nah, kita bisa menghitung jumlah muatan listrik yang mengalir di dalamnya jika ada 1 mol elektron. Jumlah muatan listrik dihitung dengan mengalihkan muatan tiap elektron dengan jumlah elektron dalam 1 mol. Misalnya saja di sini 1 mol ya. Muatan 1 mol elektron itu sama dengan muatan 1 elektron dikali jumlah elektron dalam 1 mol. Di kelas 10 kita sudah pernah membahas bahwa elektron itu memiliki muatan 1,67 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan dalam 1 mol terdapat 6,02 kali 10 pangkat min 23 partikel. Sehingga dalam 1 mol elektron, berapa muatannya bisa kita kalikan, yaitu ketemu hitungan 96368 kolom. Yang kemudian kita bulatkan menjadi 96500 kolom. Sehingga kesimpulan kita yang disebut dengan 1 Faraday itu setara dengan 96500 kolom atau kita sebut juga dengan 1 mol elektron. Nah, kita tahu pada pelajaran fisika untuk menghitung muatan kita memiliki rumus I dikali T, banyaknya arus dikalikan waktu. Nah, kalau tadi kita memiliki 1 Faraday setara dengan 96500 kolom, maka Faraday bisa kita ubah dalam bentuk I dikali T dibagi 96500 kolom. Ya, jadi 1 Faraday setara dengan 96500 kolom. Kolom ini kan satuan dari muatan. Nah, muatan sendiri rumusnya adalah I kali T. Maka yang disebut Faraday itu 1 I dikali T dibagi 96500 kolom. Jadi ini konversi dari bentuk ini tadi ya, 96500 kolom setara dengan 1 Faraday. Berarti kalau ada arus sekian, I dikali T sekian, ada berapa Faraday? Kita menghitungnya seperti ini. Sehingga kita mendapatkan rumus yang lain yaitu F sama dengan I kali T dibagi 96500.
Nah, kita kembali ke rumus yang awal tadi, di mana M sama dengan E dikali F. Nah, F-nya bisa kita ganti menggunakan ini, sehingga kita memperoleh rumus baru, yaitu M sama dengan EIT per 96500. Karena tadi kita tahu E adalah massa ekivalen, yaitu AR dibagi N, maka kita mendapatkan rumus M sama dengan I kali T kali AR dibagi 96500 dikali N. Nah, ini ada beberapa buku yang menuliskan massa itu dengan satuannya, yaitu gram. Sehingga kadang menghafalnya dengan gitar per 96500 N. Itu hanya cara praktis ya untuk menghafal rumus, tapi sebenarnya kita tidak perlu menghafalkan rumus. Baik, kita ambilkan contoh soal di sini. Pada elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon, digunakan arus sebesar 10 ampere selama 1 menit. Hitung massa Na yang diperoleh. Nah, kita tulis dulu diketahui I-nya 10 ampere, T-nya 1 menit atau 60 detik. Ditanya massa Na. Maka, karena yang ditanya massa, maka lebih praktis kita menggunakan rumus yang terakhir. Kalian bisa mengingatnya dengan gitar per 96500 ya tadi ya. Kita masukkan M sama dengan I dikali T kali AR dibagi 96500 kali N. I-nya 10 ampere, T-nya 60 detik. Ingat, waktu harus kita ubah ke dalam satuan detik. Dikali ARNA adalah 23. Dibagi 96500 dikali 1. 1 di sini valensi dari Na. Karena Na jika mengion, dia muatannya Na+. Sehingga kita peroleh massanya adalah 0,143 gram. Nah, sekarang ada soal yang kedua. Hitung volume gas hidrogen pada keadaan STP yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,93 ampere 5 menit. Nah, kita tuliskan dulu diketahui I sama dengan 1,93 ampere. T-nya 5 menit, itu berarti 300 detik ya. Ditanya volume H2. Nah, di sini tadi saya tunjukkan ya, kenapa Bu Dwi lebih suka menggunakan mol sama dengan F dibagi N, karena lebih fleksibel. Ketika kita mendapatkan soal seperti nomor 2, yang ditanya volume dalam kondisi STP, maka Bu Dwi lebih praktis menggunakan mol sama dengan F dibagi N. Nah, molnya di sini kita konversi karena yang diminta adalah volume, maka molnya kita ganti dengan V dibagi 22,4. Sama dengan F, F-nya karena ada data I, maka F-nya menggunakan rumus yang tadi yaitu I kali T per 96500. Terus dibagi N. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita masukkan F dibagi 22,4. I-nya 1,93, T-nya 300, dibagi 96500 kali 2. Kenapa 2? Karena H 2. Nah, H itu muatannya adalah positif 1. Positif 1, kita kalikan 2. Nah, sama dengan positif 2. Nah, kita hilangkan positifnya. Nah, jadi valensinya 2. Sini kita dapatkan 2. Sehingga kita masukkan V sama dengan 22,4-nya naik ke atas sini ya. 1,93 kali 300 kali 22,4. 300, nolnya tak coret dengan yang bawah ini. 1,93 dengan 965 kita coret. Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 500. 500 kalikan 2, 1000. Ini 22,4 dikali 3, 67,2. Dibagi 1000 jadinya sekian liter. Nah, seperti itu, semoga lebih bisa dipahami ya. Jadi yang kalian ingat di sini anak-anak ya. Jadi yang diingat rumusnya adalah mol sama dengan F kali N. Dah. Nanti F-nya bisa kita masukkan I dikali T dibagi 96500. Nah, sudah. Selama kalian ingat F sama dengan I kali T bagi 96500, tinggal dimasukkan sini. Nah, ini udah fleksibel. Mau ditanya massa bisa, ditanya volume bisa. Nah, ini lebih fleksibel.
Apakah bisa dimengerti? Jika nanti masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan. Jadi pada dasarnya untuk hukum Faraday ini lebih banyak memasukkan rumus ya. Nanti bisa kita coba soal yang lain yang mungkin lebih hot ya dari ini ya. Baik, kita lanjut untuk hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 bunyinya adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis, yaitu M, berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut, yaitu E. Sehingga bisa kita simpulkan ya, M dengan E-nya itu berbanding lurus. Artinya, jika beberapa sel elektrolisis disusun seri, maka arus listrik yang mengalir tentunya sama. Sehingga bisa kita simpulkan massa 1 dibanding massa 2 sebanding dengan E1 dibanding E2. Nah, boleh juga kita tuliskan M1 dibagi E1 sama dengan M2 dibagi E2. Atau mau kalian tuliskan dalam bentuk rumus begini, sama saja nih. Ya, nah ini. M1 dibagi M2 sama dengan E1 dibanding E2. Nah, ini sama saja. Contoh soal. Dalam sejumlah listrik yang sama, ke dalam larutan NiSO4 dan larutan CuCl2 membentuk endapan nikel sebanyak 5,9 gram. ArNi adalah 59, ArCu adalah 63,5. Maka hitung massa endapan Cu. Nah, kita jawab di sini. Diketahui massa Ni sama dengan 5,9. AR-nya adalah 59. Kemudian ditanya massa Cu. Kalau ArCu sama dengan 63,5. Nah, jawab. Kita tadi punya rumus ini ya, kita lihat. Nah, kita masukkan sini. Massa Ni kita anggap M1, yaitu tadi 5,9. M2-nya dicari. E1 itu adalah AR dibagi N. ArNi adalah 59 dibagi N-nya 2. Karena Ni muatannya 12 ya. Sedangkan E2 Cu adalah 63,5 dibagi AR-nya yaitu 2. Dibagi valensinya 2. Aduh, ini. Nah, saya tulis begini. 63,5 bagi 2. Oke. Nah, ini sama-sama pembagiannya 2 ya, bisa kita coret ya. Ini 2-nya bisa kita coret dengan 2 yang ini. Kita coret. Terus ini 59 dengan 5,9 dengan 59 kita coret. Sehingga nanti kalau kalian hitung akan ketemu M2-nya sama dengan Oke. Ini saya del-del. Sini ya. M2 sama dengan 6,35 gram. Nah, ini jawabannya ya. Nanti bisa kalian cek jawabannya. Nah, ini untuk hukum Faraday 2. Kalau Bu Dwi lebih suka karena listrik yang mengalir sama, berarti F1 sama dengan F2. Tadi F kita tahu mol dikali N. Nah, sama dengan mol dikali N. Nah, menggunakan rumus ini lebih fleksibel karena bisa saja nanti datanya adalah bukan dalam bentuk gram, bisa dalam bentuk volume dan yang lainnya. Maka kalau kalian masukkan dalam bentuk mol, ini lebih mudah
ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.